Ngitung bareng-bareng mimpi beli mobil pertama. Mungkin bagi sebagian orang beli mobil itu prioritas yang duluan sebelum beli rumah. Karena ya at least goal kecil tercapai dulu lah, ada yang tercapai sebelum nanti goals yang lebih besar, which is beli rumah. Tapi ya setiap orang beda-beda ya kan. Kalau aku pribadi, jujur mimpi pertama aku tuh beli rumah dulu, baru beli mobil. Karena ya rumah lebih prioritas sih untuk aku. Nah tapi terlepas dari apapun mimpi kalian dan di prioritas yang mana, aku mau ngajakin kalian di video ini untuk kalau kita beneran serius dengan mimpi kita, ya ayo kita rencanakan, kita cari dan bikin strateginya biar mimpi itu bisa tercapai. Kalau kita beneran serius ya. Dan hari ini buat kalian yang serius untuk beli mobil pertama untuk tujuan apapun itu, ayo kita ngitung bareng. Kalau kata Siska Kol, mari kita hitung. Nah, sebelum kita menghitung, ayo kita cari tahu dulu profil dan kondisi keuangan kita saat ini. Aku akan pakai contoh kasus orang yang gajinya 5 juta per bulan. Nah, ketika kita punya gaji 5 juta per bulan, dan kita punya mimpi untuk beli mobil nih, itu mimpi kita yang paling dekat. Nah, setiap kali kita terima gaji atau income, alokasikan dulu sebagian dari uang kita untuk mimpi kita itu, which is in this case, ya beli mobil. Dan uang itu kita investasikan sesuai dengan tujuan keuangan dan profil resiko kita. Jadi ingat, sisihkan dan bukan sisakan. Karena kalau kita nunggu sisa barulah kita investasikan, ya nggak bisa konsisten, kadang bisa 3 juta per bulan, kadang 500 ribu, kadang nggak bisa nabung sama sekali. Ya kalau kayak gitu gimana bisa kita mencapai mimpi beli mobil pertama kita? Oke, jadi langkah pertama yang akan kita lakuin bareng-bareng di sini di Excel adalah kita cari tahu dulu kita butuh nabung atau investasi berapa setiap bulannya untuk mimpi kita ini, dan tabungan ini harus kita investasikan ke produk keuangan apa. Jadi itu dua pertanyaan yang akan kita jawab bareng-bareng hari ini ya. Nah, sama kayak ngitung beli rumah waktu itu atau mimpi apapun itu, kita perlu detailkan mimpi kita. Jadi kayak kapan nih kita mau beli mobilnya? Harga mobilnya berapa yang mau kita beli? Terus bayarnya gimana? Mau bayar cash langsung atau kredit? Sekarang untuk beli mobil itu aja kita udah punya uang berapa? Dan kita masih perlu nabung berapa nih setiap bulannya di produk investasi apa. Nah, kita langsung pakai contoh aja ya. Misal, kita mau beli mobil ini 3 tahun lagi dari sekarang. Dan kita mau beli mobil Toyota Avanza deh. Mobil sejuta umat, mobil keluarga juga yang kalau kita cari di berbagai website, kisaran harganya tuh 200 sampai 250 juta. Tapi kan harga mobil ini bakal beda-beda ya di tiap dealer sesuai dengan kebijakan marketing dan juga diskon yang diberikan nih di setiap tempat. Supaya agak aman, kita perkirakan harganya di 225 juta deh ya. Nah, next, gimana cara kita mau bayar mobil ini? Apakah cash langsung atau kita mau kredit nyicil beberapa tahun? Nah, aku akan coba contohin dengan 2 skenario ya. Pertama, kita coba skenario dengan bayar 100% cash macam Sultan. Berarti di down payment-nya ini kita isi 100% karena kita harus bayar 100% uangnya 3 tahun lagi. Kemudian kita juga isi nih uang yang kita udah punya untuk beli mobil ini aja tuh berapa. Jadi bukan seluruh aset atau cash kita ya, tapi uang yang udah kita kumpulin untuk mimpi ini aja, which is beli mobil, say 25 juta ya. Jangan lupa ada juga perkiraan inflasi, di sini aku isi 5% per tahun. Dan ternyata uang yang kita perlukan untuk beli mobil 3 tahun lagi tuh sekitar 260 juta. Nah, terus kita juga isi nih berapa uang yang bisa kita sisihkan untuk investasi setiap bulannya. Kalau misalnya kita isi 2 juta, dengan estimasi return per tahun 10% lah, karena ini jangka waktunya cuma 3 tahun kan, jadi nggak boleh yang terlalu agresif juga. Ternyata setelah 3 tahun, uang kita cuma jadi 117 juta, which is masih kurang 140 juta. Nah, beberapa solusi untuk masalah kekurangan uang ini adalah satu, instead of mau beli 3 tahun, kita panjangin deh jadi 4 atau 5 tahun. Kedua, kita juga bisa cari side job atau tambahan penghasilan. Jadi yang kita bisa invest tuh lebih banyak, dari 2 juta ya mungkin semoga bisa nambah jadi 4 juta gitu ya. Kalau 4 juta kan paling kekurangannya sisa 60 juta, walaupun ya masih kurang sih. Atau solusi yang ketiga adalah
Gimana kalau instead of belinya cash, kita belinya kredit aja, kita nyicil kredit kendaraan bermotor. Nah, jadi ayo kita coba skenario kedua untuk beli mobil ini dengan skema kredit. Karena mungkin kalau untuk beli cash masih terlalu berat ya, jadi kita coba DP-nya, down payment-nya 50% aja. Nah, kalau kita isi 50%, uang yang kita butuhkan untuk beli mobil ini 3 tahun lagi, kita cuma butuh 130 juta. Kalau kita bisa investasi 2 juta dari income kita 5 juta tadi, kita akan dapat sekitar 117 juta di 3 tahun lagi. Memang masih kurang sih, sekitar 13 juta. Jadi mungkin kita bisa coba untuk cari income tambahan dan bikin kita bisa nabung ya mungkin 3 juta lah per bulan gitu ya. Ada tambahan 1 juta, kita bisa dapat 160 juta di 3 tahun lagi, which is udah lebih nih dari uang yang kita butuhkan. Jadi ya goals kita sebenarnya sangat simple dengan simulasi ini. Kita cuma perlu matchkan uang yang kita perlukan dan uang yang bisa kita kumpulkan. Cuma 2 angka ini doang yang kita perlu matchkan. Nah again, dengan kita menghitung seperti ini tuh membuat mimpi kita jadi lebih terukur, lebih nyata, dan lebih tervisualisasikan. Jadi kita tahu nih dari sekarang, kalau kita investasi segini untuk beli barang yang harganya segini, kira-kira bakal tercapai atau enggak, kita tuh udah tahu dari hari ini. Nah, kalau dari hari ini kita tahu mimpi kita itu nggak akan tercapai, kita bisa langsung ubah strateginya. Entah panjangin waktunya, atau kita cari income tambahan, dan lain sebagainya. Jadi kita punya waktu untuk menyesuaikan strategi kita. Karena kalau kita beneran serius dengan mimpi kita apapun itu, kita akan cari jalan, kita akan rencanakan dan bikin strateginya. Nah sekarang, setelah kita udah tahu harus investasi berapa setiap bulannya, pertanyaan kedua adalah kita harus investasi di produk apa nih? Aku udah coba bikinin cheat sheet, jadi kayak table investasi apa yang cocok untuk kamu sesuai dengan tujuan keuangan dan profil resiko. Nah, karena kita mau beli mobil ini kurang dari 5 tahun, ya kan? Jadi aku sarankan untuk pilih investasi yang resikonya tuh nggak terlalu agresif. Nah, terus kamu bisa pilih investasinya sesuai dengan profil resiko kamu. Kayak kamu tuh orangnya yang kayak apa sih? Sebenarnya ada juga cara untuk ngecek profil resiko kamu. Mungkin aku akan jelasin di video lain, atau kalau bisa intip video aku yang sebelumnya yang judulnya investasi ala fresh graduate. Generally, kalau untuk mimpi jangka menengah 1-5 tahun, cocoknya itu reksadana obligasi atau reksadana pendapatan tetap. Kalau kamu profil resikonya konservatif ke moderat, mungkin lebih cocok produk kayak obligasi, emas, dan peer-to-peer lending. Tapi kalau kamu moderat sampai agak agresif, kamu bisa coba produk seperti reksadana indeks, reksadana saham, reksadana campuran, atau saham blue chip. Nah, chart ini juga berlaku untuk kamu yang punya mimpi di atas 5 tahun atau kurang dari 1 tahun. Kau bisa lihat aja dan sesuaikan dengan tujuan keuangan dan profil resiko kamu. Jadi gimana? Setelah kamu hitung, semuanya terasa lebih achievable nggak sih? Dan kamu jadi tahu langkah per langkah yang harus kamu lakuin untuk menggapai mimpi kamu itu. Anyway, kalau ngomong-ngomong beli mobil second atau bekas pun nggak ada masalah. Yang penting kan bisa dipakai gitu kan, bukan masalah gengsinya. Jadi untuk kamu yang punya mimpi untuk beli mobil pertama, mungkin kamu bisa nih mulai dari sekarang survei, cari harga mobil yang mau kamu beli itu berapa. Terus kamu bisa ngitung, bikin strateginya di Excel yang aku juga taruh di description box ya. Dan Excel ini pun kamu bisa aja sesuaikan dengan mimpi kamu masing-masing. Dan apapun itu mimpinya, aku doain semoga tercapai ya. Nah, di series menghitung mimpi ini, sebelumnya kita kan udah ngitung beli rumah, sekarang beli mobil pertama nih. Next, kita ngitung mimpi beli apa lagi ya. Bantu aku dengan tulis di komen ya. Semoga video ini bermanfaat dan kau bisa praktekkan. Thank you for watching dan see you di video yang lain. Bye-bye!